Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi di sini bab menerangkan melarang anil qaza'i daripada mencukur sebagian rambut dan membiarkan yang lain. Wahwa dan artinya al-qaza' halqu ba'dhir ra'si, mencukur sebagian kepala, duna ba'dhin, tidak mencukur yang lain, masih disisakan, sebagian dicukur, sebagian disisakan. Wa ibahatu halqihi, dan kebolehan mencukur kepala, kullahu semuanya, lirrajuli bagi laki-laki, dunal mar'ati tidak bagi wanita. Ani Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala berkata Abdullah, nah telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza'i, dari cukuran qaza', mencukur dengan cara qaza'. Muttafaqun alaih. Nah, hari ini banyak orang yang berbuat begitu. Bahkan itu sebagian dicukur, sebagian tidak, digambar-gambar, bahkan di zigzag-zigzag, bintang-bintang atau apa. Lah itu namanya qaza'. Sebagian dicukur, sebagian tidak. Yang seperti itu tidak. Kalau mencukur ya dicukur semuanya, gundul begitu. Kalau tidak mencukur ya jangan dicukur semuanya. Jadi mencukur ya di sini, ini babnya ini. Bukan memotong, mencukur. Kalau menipiskan sebagian itu tidak, bukan. Tapi kalau mencukur yang bermasalah ini tadi. Khalaq. Wa nahu dari Abdullah. Nah, kalau memotong sebetulnya dalam bab ini, kalau hanya memotong, menipiskan sebagian, menebalkan sebagian, yang seperti itu masih boleh hakikatnya, karena itu bukan termasuk qaza'. Tetapi hati-hati, itu kamu berbuat seperti itu tasyabuh dengan siapa? Nah, ini. Karena tasyabuh dengan fusaq itu juga tidak boleh. Tasyabuh dengan orang-orang fasik. Namanya kita ini santri, yang dipelajari adalah ilmu agama, yang tujuannya adalah mengamalkannya dan mendakwahkannya. Maka kita ini harus dipahami, kalaupun kita membuat satu cukuran atau bentuk potongan rambut, maka hendaknya buatlah potongan rambut seperti rambut-rambut orang yang soleh dulu bagaimana, rambut baginda Nabi dulu bagaimana, itu lebih baik. Wa anhu dari Abdullah bin Umar qala berkata Abdullah, ra'a melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabiyan, seorang anak kecil, qad khuliqa, yang sungguh telah dicukur, ba'du sya'ri ra'sihi, sebagian rambut kepalanya, wa turika, dan dibiarkan ba'duhu, sebagian yang lain. Ini kalau zaman dulu biasa itu. Jadi rambutnya anak-anak kecil itu biasanya dicukur semuanya. Nanti bagian ubun-ubunnya itu masih disisakan di bagian ubun-ubun saja dikit. Kalau dulu bilangnya cukuran kuncung namanya. Anak-anak kecil dulu hampir semua seragamnya begitu. Seragam anak kecil. Ternyata ini ya semacam seperti ini, sehingga mirip dengan yaitu anak burung. Fanahahum, maka melarang, maka baginda Nabi melarang mereka, andalika, dari berbuat seperti itu. Faqala, dan beliau berkata, ikhlikuhu, cukurlah anak ini, Pak Dusyari Sabiyan, cukurlah kepalanya anak ini, kullahu, semuanya, awitrukuhu, atau biarkanlah rambutnya, kullahu, semuanya. Jadi walaupun anak kecil, kalau mencukur ya cukur semuanya.
kalau tidak mencukur biarkan saja. Jangan di model-model yang aneh-aneh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin ala syartil Bukhari wa Muslim. Wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiya sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amhala. Beliau telah membiarkan ala Ja'far, saya tidak mendatangi, membiarkan begitu saja, tidak mengurus, tidak, maksudnya membiarkan untuk menyusai kematiannya Ja'far. Ala Ja'far, keluarganya Ja'far radhiyallahu ta'ala salasan selama 3 hari. Summa atahum, kemudian beliau mendatangi keluarganya Ja'far setelah kematiannya Ja'far. Faqala, maka baginda Nabi berkata, la tabku, janganlah kalian menangis, ala akhi, atas saudaraku, ba'dal yawm, setelah ini. Ja'far ini bin Abi Thalib, berarti sepupunya baginda Nabi. Maka beliau mengatakan ala akhi, atas saudaraku. Ba'dal yawm, setelah hari ini setelah 3 hari kamu tidak boleh nangis lagi. Sudah dibiarkan selama 3 hari biar menyusahkan. Sudah cukup 3 hari saja, jangan lebih. Tsumma qala, kemudian baginda Nabi berkata, ud'u, panggillah li untukku bani akhi, anak-anaknya saudaraku. Haji maka didatangkan bina kita, kayak sungguhnya kita, afrukhun, anak-anak burung. Sebagian ulama mengatakan maksudnya mereka telah dicukur, seperti sebagian dicukur, sebagian masih dibiarkan rambutnya sehingga mirip dengan anak burung yang seperti saya katakan tadi. Atau sebagian afrukhun ini yang dimaksudnya adalah anak-anak burung di dalam kesusahannya, nampak susah karena bapaknya baru saja meninggal, sehingga mereka ini seperti anak-anak burung, kayak orang kesusahan itu, seperti anak burung yang tinggal induknya. Qala, maka baginda Nabi berkata, ud'u, panggilkanlah li untuk aku al-hallaq, tukang cukur. Wa amarahu, maka Nabi memerintah tukang cukur supaya mencukur anak-anak itu, anak-anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Fa khalaqa, maka hallaq, mencukur ru'usana, kepala-kepala kami. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin ala syartil Bukhari wa Muslim, dicukur dengan rata semuanya. Wa an Ali, yang dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Sayyidina Ali, naha, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antahliqa, untuk mencukur, almar'atu, seorang wanita, ra'saha, kepalanya. Rawahun Nasa'i, meriwayatkan hadis ini Imam Nasa'i. Jadi kalau wanita itu enggak boleh mencukur kepalanya semuanya. Wanita ini hiasan. Kalau wanita itu kepala dicukur gundul, jadi tidak berhias lagi. Maka wanita ini mesti dimuliakan, tidak boleh dihinakan. Sepertinya kalau wanita dicukur gundul kayak seperti menghinakan wanita. Wong ini hiasan kok malah dirusak hiasannya. Wajahnya hiasan, tubuhnya hiasan, maka dikatakan zina. Kemudian rambutnya juga hiasan. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, pada suaminya, kepada wanita, supaya menutupi kepalanya, menutupi dadanya, jangan ditampakkan, yaitu hiasan-hiasannya. Tuh, karena tubuh wanita itu hiasan, itu makanya ditutupi. Illa li bu'ulatihinna, kecuali untuk suami-suaminya. Nah, ya. Jadi Islam itu sangat memuliakan wanita. Karena ini kepalanya hiasan, kepalanya ditutup. Hiasannya malah dicukur. Enggak lah. Maka itu kepalanya enggak dicukur. Itu hiasan. Tuh, semua tubuhnya hiasan, maka ditutup semuanya. Hanya untuk suaminya, tidak boleh. Rawahun Nasa'i, babu tahrimi wasli sya'ri wal wasri wa huwa tahdidul asnan.
Babu tahrim wasri sya'ri. Di sini bab menerangkan keharamannya menyambung rambut. Ini kemarin sudah masuk masail ya. Wal wasmi dan mentato. Wal wasri dan merenggangkan gigi. Wahwa dan wasar tahdidul asnan. Wasar itu sebetulnya mengkikir gigi. Mengkikir biar lincip-lincip itu. Renggang, kecil-kecil, lincip, lancip-lancip. Wahwa dan wasar tahdidul asnan adalah menajamkan gigi-gigi atau merenggangkan gigi-gigi. Qala berfirman Allah Ta'ala, iyad'una tidaklah mereka orang-orang kafir itu min dunihi dari selain Allah illa inasan kecuali hanyalah menyembah berhala-berhala Lata dan Uzza. Wa iyad'una dan tidaklah mereka menyeru illa syaitanan kecuali setan maridan yang sangat tidak taat kepada Allah. Iblis. La'anahu telah melaknat setan Allah. Wa qala dan setan berkata la attakhidanna sungguh aku akan mengambil min ibadika dari hamba-hambamu ya Allah nasiban bagian mafruḍan yang ditetapkan. Walau udillannahum dan sungguh aku akan sesatkan mereka. Walau umanniyannahum dan sungguh aku akan kasih mereka angan-angan yang tinggi-tinggi. Walau amurannahum sungguh akan perintah mereka. Walau yubattikunna dan sungguh mereka akan merobek adanal an'ami kuping-kuping binatang ternak. Walau amurannahum sungguh aku akan merintah mereka. La yughayyirunna maka sungguh mereka akan merubah khalqallahi ciptaan Allah. Orang merubah-rubah ciptaan Allah itu sebetulnya bisikan dari setan. Merubah ciptaan Allah. Kulit sudah bagus, halus, tahu-tahu dirubah jadi hitam legam. Kadang diwarna-warna, diorek-orek. Diorek-orek, digambar-gambar, dirubah-rubah. Allah cipta seperti itu, tapi malah dirubah ciptaan Allah. Bahkan ada yang sebagian itu hidungnya, pipinya, giginya dirubah-rubah juga. Giginya dirubah, diganti dengan gigi buaya. Jadi bibirnya dirubah, kemudian diganti dengan bibir kucing. Ada orang seperti itu. Masya Allah. Wa an Asma dari Sayyidina Asma radhiyallahu ta'ala anha. Annam ra'atan sungguhnya seorang wanita salat bertanya an-Nabiya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat maka wanita itu berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ibnati sungguhnya anak perempuanku asabatu telah mengenai dia, asabadha telah mengenai dia. Al-hasbatu penyakit campak. Campak itu penyakit yang jadi panas itu dari atas nanti turun ke kepala, turun ke dada. Kalau sudah sampai ke tenggorokan nanti batuk-batuk. Nanti sampai ke bawah, sampai kalau sudah sampai perut nanti mencret-mencret orang itu. Biasanya sampai 15 hari itu. Dan kadang-kadang kalau rambut pun juga sudah mulai rontok. Sebagian kalau yang enggak kuat. Fatamarra kau maka jadi awut-awutan sya'ruha rambut dia. Wa ini dan sungguhnya aku zawwaztuha telah menikahkan dia kepada dengan seorang laki-laki. Afa asilu fihi bolehkah aku menyambung rambutnya biar cantik itu loh. Baru sakit misalnya. Qala maka baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan la'ana telah melaknat Allah al-wasilah orang yang wanita yang al-wasilata wanita yang menyambung rambut wal mausulata dan wanita yang rambungnya disambung muttafaqun alaih. Wa fi riwayat dan dalam satu riwayat al-wasilata wanita yang menyambung rambut wal mustausilata yang minta disambung rambutnya. Kemarin ini kan sudah ada.
Jadi macam-macam pendapat yang ulama. Sebagian ulama yang syadid, yang keras, walaupun sambungannya itu bukan dengan rambut, walaupun dengan sambungan dengan benang, itu pun juga nggak boleh. Yang syadid, yang tengah-tengah itu ya, kalau sambungannya itu adalah dengan rambut, maka itu yang tidak boleh. Kalau disambung dengan benang dan benangnya berbeda warnanya dengan rambut, itu nampak itu memang benang bukan rambut, sehingga orang tidak tertipu itu rambut. Nah, itu diperbolehkan, ada yang begitu. Kemarin kan sudah. Wa fi riwayatan dalam surat tidak termasuk wasilah, termasuk mustausilah. Qauluha, perkataan imra'ah yang tanya kepada baginda Nabi, fatamarraqa lafal fatamarraqa wa tamarraqa birra'i dengan ra, bukan tamazzaqa tapi tamarraqa. Wa huwa tamarraq intasyara, yaitu berawut-awutan, wasaqata dan guguran. Di dalam bahasa Jawa berumbun karena baru sakit. Berumbun jadi pada rontok terus berumbun. Sakit campak kadang-kadang memang begitu, sakit panas lama. Wal wasilatu, dan maknanya wasilah, allati adalah wanita tasilu sya'raha, yang menyambung rambutnya, aw sya'ra ghairiha, atau menyambung rambut orang lain, bi sya'rin akhar, dengan rambut yang lain. Ingat, bi sya'rin akhar, dengan rambut juga nyambungnya akhar yang lain. Wal mausulah, dan mausulah allati adalah wanita yusalu sya'ruha, yang disambung rambutnya. Wal mustausilah, dan mustausilah allati adalah wanita tas'alu, yang minta, tas'alu man, yang minta orang, yaf'alu, yang berbuat, dzalika, menyambung rambut, laha, untuk dirinya. Wa ana Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, nahwu, semacam hadis ini, muttafaqun alaih. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, wa salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ashur sultanan nasira, Allahumma ihdina wahdi umara'ana wa zulama'ana wa ulama'ana wa awamal muslimin ajma'in, waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ruddana wa ruddal muslimin jami'an ila dinihim raddan jamila. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.